Advokat sekaligus praktisi hukum Dr. Togar Situmorang mendukung pernyataan kuasa hukum Jokowi, yakni Yakub Hasibuan tentang apabila ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik hal tersebut akan menimbulkan kekacauan. Dan juga beliau memberikan komentar menohoknya kepada Rai Suryo, yang menyatakan pernyataan kuasa hukum Jokowi tersebut bagaikan lawakan Sri Mulat. Mari simak video lengkapnya berikut ini. Oke, jadi saya perkenankan, saya advokat Dr. Togar Situmorang sekaligus juga pejabat publik pengamat ya. Itu bisa kita kategorikan apa yang dinyatakan oleh pengacara muda, potensial dan hebat dari kuasa hukumnya Bapak Joko Widodo itu sangat benar adanya. Dan memang secara implisit tidak ada hak, ya, tidak ada hak siapapun meminta agar Jokowi mempertunjukkan ijazahnya di muka umum. Tidak ada hak, ya, kecuali ada aturan hukum yang lain yang memang mengharuskan ijazah Jokowi diperlihatkan di muka umum. Dan saya sangat-sangat sepakat dan sangat mendukung 1000% apa pendapat kuasa hukum Bapak Joko Widodo. Karena itu akan menimbulkan jadi istilahnya temuan hukum baru, jurisprudensi atau apalah, atau semacam tradisi yang gak bagus nantinya. Jadi akan chaos itu. Setiap orang nanti diwajibkan, ditanyakan, ini ijazah, mana ijazahmu? Ijazahmu asli atau enggak? Nah, kan repot kayak begini, ya kan? Nah, sama juga kayak kita jalan ya. Kita jalan ini kan gak perlu bawa ijazah. Cukup yang kita bawa adalah KTP. Ya, KTP. Ijazah di rumah, nggak perlu dibawa-bawa. Ini kadang-kadang gerombolan-gerombol yang tadi dibilang itu adalah Sri Mulat, dagelan. Justru ini siapa yang sebenarnya menjadi lawak atau Sri Mulat itu? Kalau kita nonton Sri Mulat malah saya senang ketawa karena orang-orang hebat di sana. Tapi kalau dengar ocehan si orang-orang ini, ya jadi malas saya. Karena kenapa? Ya itu tadi, nggak berbobot lah. Masa harus ditunjukkan di muka umum? Contoh ya, contoh ini contoh konkret nih. Coba pakai nalar yang benar. Kita jalan. Apakah wajib harus bawa ijazah? Yang kita bawa satu KTP. Ya, kalau itu kan KTP dimanapun di publik. Wajib tuh kita bawa asli. Nggak boleh bawa palsu atau nggak boleh bawa fotokopi. Asli. Sama SIM. SIM itu ada dua. SIM motor dan SIM mobil. Harus asli. Nggak boleh palsu. Ya kan? Ini jangan-jangan nanti setelah ijazah diminta lagi nanti KTP-nya lagi. Habis itu ditanya lagi. SIM-nya lagi. Jadi semua yang dikeluarkan atau yang digunakan oleh Jokowi dianggap semua palsu. Ini kan nggak benar. Sementara tidak ada peraturan atau aturan atau putusan dari manapun, terutama dari pengadilan, untuk mewajibkan Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Sementara Bang Suryo mengatakan Jokowi pernah jadi ini Bang, pejabat publik itu Bang. Oke, itu kan pernah menjadi pejabat publik. Kalau sebagai pejabat publik, ya kalau gitu semua gubernur-gubernur, wali kota rame-rame nanti menunjukkan ijazahnya. Ini kan repot. Benar kata Yakub tadi. Kuasa hukum Jokowi itu akan chaos. Betul enggak? Karena kenapa? Kalau nanti dibenarkan dan diizinkan semua pejabat publik harus menunjukkan ijazah aslinya, bisa terbayang nggak ada wali kota, ada DPR, DPD, DPR RI, Presiden Prabowo dan seterusnya harus menunjukkan ijazah. Ini kan chaos. Repot. Nalarnya di mana coba? Itu loh. Apalagi sekarang ini Jokowi kan sebagai mantan. Bukan menjadi pejabat publik lagi. Sudah menjadi orang biasa. Itu tidak ada keharusan Bang ya? Tidak ada keharusan dong. Tadi bilang pasal 12 atau itu, Bang? Aduh, pasal mana sih? Aduh. Adalah pasar Senen kali. Itu pasar Senen ya, bukan pasar. Jadi nggak keharusan Bang. Tidak ada keharusan. Buruk berarti Bang, benar. Ini adalah presiden yang buruk. Apalagi hormatilah, beliau itu kan
presiden ke-7, 2 periode, kepala negara yang dipilih oleh rakyat, salah satunya saya. 2 periode saya pilih beliau. Dan partisipasi dalam hal pembangunan kan sudah juga kita rasakan. Terutama di kampung halaman saya Sumatera Utara sana di Danau Toba. Ya sudahlah. Apa sih kelompok-kelompok itu terus merongrong Pak Joko Widodo? Iya bang. Ya Indonesia bilang masih ngeyel gitu bang, katanya masih mencari celah-celah, bahkan disuruh membuka menyuruh membongkar hoax dari itu, gimana? Itu seperti apa nih makanya? Itu tidak ada keharusan. Yang penting sudah selesai apa yang diucapkan oleh pihak Barreskrim, itu yang paling benar. Kita harus tunduk dan taat karena Barreskrim tidak melanjutkan ke tingkat penyidikan karena dianggap sudah dihentikan, ya, dianggap bukan masuk ke ranah pidana, dianggap sudah itu ada dugaan ke arah pidana itu tidak ada, ya sudah, apalagi. Harusnya nggak usah lagi diperdebatkan, nggak usah lagi diruncing-runcing. Lagi cari-cari kesalahan-kesalahan lain yang mengapa pernyataan dari atas partai ini katanya begini. Justru sebenarnya kalau kalian ribut terus, Bapak Joko Widodo ini adalah orang paling terpopuler seabad raya, sejagat raya harusnya. Salah kalian. Kalian jangan terlalu menyerang Pak Jokowi. Jadi nanti Jokowi ini lebih terkenal di dunia loh. Padahal hari ini kan fokuslah kepada program-program presiden kita Bapak Prabowo. Ayolah kita dukung program-program Bapak Prabowo presiden kita. Nggak usah lah diurus lagi itu Jokowi. Dia kan bukan presiden lagi. Dia udah jadi orang biasa. Sudah masyarakat biasa. Dan kalaupun nanti dia mau jadi ketua partai, itu urusan dia pribadi lah. Ya kan? Yang penting nggak usah lagi lah keluarga Jokowi atau siapapun disenggol-senggol lagi. Biarkan aja lah. Ini ada sakit politik kayaknya ini ya. Baru ini bang, sakit politik. Ada sakit politik nih. Sakit hati bang. Kalau sakit hati itu jatuh cinta. Beda, sakit hati itu enak loh. Karena kita mencintai namun tidak dicintai. Nah ini sakit politik. Sakit politik itu lebih dalam sakitnya. Ya kan? Bisa dibayangkan. Berharap menjadi pimpinan, tidak jadi pimpinan. Berharap ingin jadi DPR, tidak jadi DPR. Berharap menjadi pakar telematika, tidak ada yang menganggap pakar. Kan susah jadi. Iya kan? Itu kan label-label diri sendiri. Ya saya misalnya, saya bilang diri saya pejabat publik, boleh dong. Betul enggak? Saya praktisi hukum, ya kan saya buat label sendiri. Terakhir bang. Saya menurut dia bilang hanya pengadilan yang bisa menghentikan, Barreskrim nggak bisa menghentikan tadi bang. Kata Suryo bang. Jadi yang dilaporkan Anda semua itu kan ke pihak polisi, Barreskrim. Yang punya kewenangan melanjutkan atau tidak atau menghentikan suatu kasus itu adalah polisi. Bukan pengadilan. Iki opo toh? Aduh. Sampean yang kayak pelawak kalau kayak begitu. Pengadilan jangan dibuat repot. Pengadilan kasusnya sudah lain. Konteksnya harus melalui persidangan. Ya. Ini bukan. Ada laporan di Barreskrim dan laporan itu sudah dihentikan. Ya tamat. Di end. Nggak ada lagi kelanjutannya. Saya advokat Dr. Togas Tumorang. Tidak pernah drama, tidak pernah sandiwara. Karena sinetron itu cuma 1 kali, 1 periode, 1 jilid. Nggak bisa berjilid-jilid. Kok nggak puas-puas banget? Barreskrim sudah menyatakan tidak terbukti. Sudah cukup. Saya advokat Dr. Togas Tumorang. Untuk keluarga Joko Widodo tetap semangat. Tuhan memberkati. Hurrah!